Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Bung Deris. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang ada diperoleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang memiliki oleh orang tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas dan hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajiban yang dipenuhi. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Puja. Di sini saya akan menjelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang maha esa, menjamin hak kemerdekaan untuk makhluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur bersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati. Yang keempat, kerakyatan yang dituntut untuk kebijaksanaan dalam yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi masyarakat oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya. Hak dan kewajiban manusia dalam nilai Bhinneka Pancasila. Maksudnya adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan sila kelima Pancasila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Saya akan menjelaskan tentang praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Selanjutnya, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor internal. Egois, tidak memiliki empati, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan sikap tidak toleransi. Faktor eksternal. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, lemahnya sistem hukum. Yang ketiga, teknologi yang disalahgunakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Materi selanjutnya yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintahan dalam penegakan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Idrus Afandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal ini. Yang pertama yaitu kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik. Yang kedua yaitu dalam pelaksanaannya. Pemerintahan harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Pertama yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau
mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjalani proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut. Yang pertama, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur masalah HAM. Yang kedua, dalam sidang istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998. Yang ketiga ditetapkannya program HAM Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, diundangkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM, dan kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang kelima, ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang pengadilan anak. Dan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang sistem pengadilan anak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rita. Upaya penegakan pelanggaran hak asasi manusia tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah mencegah timbulnya semua faktor penyebabkan pelanggaran HAM. Berikut tindakan pencegahan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, meningkatkan stimulasi hukum dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara. Berbagai partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak pengingkaran kewajiban. Yang pertama, yaitu menaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Yang kedua, mendahulukan kewajiban daripada HAM. Yang ketiga, bergabung dalam lembaga-lembaga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat. Yang keempat, mendukung segala kebijakan yang pro rakyat. Yang kelima, mendemo, kritik, serta mengawasi segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Sekian presentasi dari